Apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya, bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya dalam hidup kita semua. Dan yang pasti saya berterima kasih kepada Tuhan di mana hari ini boleh bersama-sama ikut serta dalam ibadah raya di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga saya berterima kasih kepada seluruh pengurus, Bapak Pendeta, pengurus majelis dan juga jemaat yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk boleh memberitakan firman Tuhan pada kita hari ini. Saya percaya bahwa kita semua diberkati, amin. Siap diberkati, siap dilawat Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, perkenalkan, nama saya Pendeta Martin Hia. Asal dari mana kira-kira kalau Bapak Ibu tebak? Oh iya betul, kok cepat kali. Saya pikir-pikir tadi, saya pikir ada yang jawab dari Jepang gitu ya. Nah, dari Nias Bapak Ibu. Ya, saya sudah menikah dengan satu istri, cukup, nggak boleh nambah. Ya, nggak boleh nambah. Suami-suami nih ya yang ada di sini, kita yang sudah punya istri nggak boleh nambah lagi ya. Apalagi buka cabang, benar nggak? Lalu Bapak Ibu, saya sudah menikah dan punya istri 1 dan 3 anak ya. Dan saat ini saya sedang ada di sini dan Tuhan percayakan kami untuk boleh mengembalakan sidang jemaat di GKIN Daniel Ciawi Bogor ya. Memang sampai di tempat ini tadi sekitar jam 10 kurang, dan beberapa menit saya juga ngobrol-ngobrol dengan Adek Freddy gitu ya, dan bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan jemaat dan juga penggembalaan Pak Pendeta di tempat ini serta seluruh pengurus dan majelis. Karena apa saudara? Saya bersyukur karena apa? Karena memang ini jemaat yang luar biasa. Karena mengapa? Karena sudah punya tempat sendiri. Ya. Kami masih ngontrak Bapak. Kami tidak ngontrak, tapi kami mendapat kasih karunia. Kami dikasih pinjam ruko dan kami membayar setiap bulan uang listriknya saja. Dan yang terakhir ini bantu kami dalam doa bahwa yang punya ruko sudah menyampaikan ke saya sebagai pendeta, bilang bahwa tolong siap-siap GKIN Daniel Ciawi ya, cari tempat karena ruko ini mau dijual. Saya bilang, Tuhan tolong. Itu yang kami alami hari ini. Dan saya terus berdoa kepada Tuhan. Bahkan jujur Bapak Ibu Saudara, saya sudah sangat lama tidak puasa. Tapi ketika saya mendengar pergumulan itu, maka saya mengambil waktu untuk boleh berpuasa. Ya, ini penting karena saya tahu bahwa Tuhan akan bekerja kepada siapa aja. Amin. Kepada Bapak Ibu di tempat ini udah luar biasa Bapak Ibu. Saya melihat tempatnya enak, ya, tenang, damai di sini. Oleh karena itu marilah terus dukung dan setia dalam pelayanan di tempat ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari Rabu yang lalu saya berkomunikasi dengan Pak Pendeta di tempat ini untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan bagi jemaat Tuhan hari ini. Ya, jadi enggak sembarang saya datang di sini. Sudah dikasih pesan duluan. Ya, apa itu? Baik Bapak Ibu, dengan tema persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tema umumnya adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan subtema persepuluhan bukan soal 10%, tapi 100% percaya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok pendeta pesan demikian? Apakah saya ini sebagai jemaat kurang setia? Buktinya kami di sini bisa beli rumah 2 gitu ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak datang di sini untuk menghakimi Anda. Enggak, no. Tidak saudara. Tapi saya meyakini penuh bahwa ini adalah suara Tuhan bagi gembala, supaya disampaikan, sehingga dengan itu jemaat semakin setia mendukung pelayanan tempat ini dalam semua hal. Amin.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bacaan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Ada beberapa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kepada saya untuk saya bacakan hari ini sebagai dasar kita bersama untuk bersekutu di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Apa bunyinya di sana? Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu. Dikatakan di sini bahwa memberi dengan sukacita membawa berkat. Itu temanya. Lalu ayat yang ke-6 berkata begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Itu yang pertama. Dilanjutkan Bapak Ibu Saudara di dalam Kejadian pasal 14. Kejadian pasal 14. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Saya akan membaca kepada Bapak Ibu dengan tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Ayat 18 berkata begini. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20 berkata, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dan yang terakhir adalah di dalam Markus pasal 12. Markus pasal 12 Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup hari lepas hari. Nah Bapak, Ibu, Saudara, dari tema yang disampaikan oleh Bapak Pendeta ke saya bahwa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu muncul sebuah pertanyaan berkata begini, bahwa apakah ada persembahan yang juga tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tentu kita boleh tahu bagaimana kedua saudara di dalam perjanjian lama, Kain dan Habel. Di sana bisa kita tahu mereka sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi di sana dua pribadi ini, ya, persembahan dari Kain tidak diterima oleh Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi persembahan Habel berkenan di mata Tuhan. Karena apa? Karena Habel memberikan
yang terbaik kepada Allah. Itu dalam catatan firman. Tetapi Kain dalam hal ini, ia memberikan sebagian, itu kata sebagian di sana. Jadi sebagian apa yang dihasilkan dari hasil taninya, itu dipersembahkan oleh Kain kepada Tuhan, dan akhirnya Allah tidak berkenan. Dan saya percaya bahwa semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara, karena bicara tentang persembahan bukan hanya apa yang kita tabur, apa yang kita beri kepada Tuhan, tetapi hidup kita seutuhnya adalah persembahan Bapak Ibu. Ya. Kita nggak usah terlalu jauh memikirkan untuk pelayanan ini maju dan berkembang melalui uang yang kita miliki. Jika kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita hidup berkenan di hadapan Allah, itu juga sebuah hal yang luar biasa di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Amin. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan lagi adalah, apa itu persembahan? Ya, apa itu persembahan? Persembahan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya akan melihat di sana tadi, hadiah atau pemberian kepada orang yang dihormati. Pemberitahuan dengan hormat atau sesuatu yang dihidangkan atau dipertunjukkan. Kata persembahan juga bisa merujuk pada ungkapan syukur dan respon umat manusia terhadap berkat Tuhan atau ibadah dalam konteks agama. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hidup kita ini adalah persembahan. Kita nggak usah terlalu jauh memikirkan hal yang lain tentang persembahan. Tetapi saya mau tegaskan sekali lagi, bahwa hidupmu dan hidupku adalah persembahan di hadapan Tuhan. Lalu mengapa harus memberi persembahan? Jawabannya adalah karena itu perintah dan ketetapan Tuhan. Ya. Tuhan dalam hal ini bukan miskin. Tuhan adalah maha segalanya. Segala sesuatu adalah kepunyaan Tuhan. Tetapi manusia dalam hal ini adalah makhluk mulia yang diciptakan Tuhan dan ditebus olehnya. Perlu kesadaran yang tinggi sebagai orang yang telah diselamatkan untuk mengungkapkan rasa syukur dan hormat kita pada Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk mengagungkan Dia melalui seluruh aspek hidup kita. Contoh mulai dari hati dan pikiran kita bekerja, sehingga meluapkan melalui perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Apa itu? Kita akan berkata, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Amin. Serta tindakan-tindakan nyata dalam hidup, pergi beribadah dan bersekutu bersama Tuhan dan jemaatnya. Jadi ini adalah bentuk, kalau hari ini kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini adalah bentuk persembahan kita kepada Allah. Ini adalah bentuk daripada rasa percaya kita yang pesan gembala itu menciptakan tema yang 100% itu. Hasilnya ya ini. Mengunjungi dan mendoakan orang sakit pada tempatnya, menguatkan orang yang lemah imannya, mengunjungi anak yatim dan berbagi kasih dengan mereka. Dalam hal memberi itu butuh latihan. Ya, saya melihat hal yang baik, Bapak Ibu. Suatu kali ini kesaksian kami di gereja itu,
kita bersama pengurus dan majelis sama-sama memutuskan untuk memberi persembahan ke sinode dengan nominal yang sama dari buka pelayanan sampai hampir ditabiskan jadi pendeta penuh. Tapi suatu kali ada seorang pengurus di staf sinode berkunjung ke tempat kita dengan pesan untuk melihat keberadaan kami di pelayanan khususnya di Bogor, dan sekaligus menyampaikan bahwa kenapa persembahan yang dikirim ke sinode itu rata semuanya. Kok sama seperti Tuhan Yesus? Maksudnya Pak Pendeta apa? Iya, Tuhan Yesus nggak berubah, perpuluhan juga nggak perpuluhan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara saya, dan akhirnya waktu kami ditegur, waktu kami dipesankan dengan hal yang demikian, maka apa yang kami lakukan? Saya mengumpul, setelah selesai pertemuan itu, saya akan mengumpulkan seluruh pengurus dan majelis serta komisi-komisi untuk menyampaikan hal yang baik ini dari pengurus sinode pusat. Apa itu? Supaya kami jujur dalam memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di sinode adanya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua setuju akan hal yang benar itu. Dan apa yang terjadi setelah kami melakukan itu? Yang tadinya Bapak Ibu, persembahan setiap bulan tadinya hanya 3 juta, 4 juta. Tapi kami mau nurut, kami mau taat, kami mau patuh sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Seperti terobosan pertama awal setelah kami rapat, dan bulan berikutnya itu kami mendapatkan persembahan untuk seluruhnya 8 juta rupiah. Berikan tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Nah, ini Bapak Ibu artinya bahwa akibat dari sebuah ketaatan dalam hal perintah Tuhan, ada sebuah dampak yang bisa kita dapatkan. Ini penting. Jadi jangan mengira Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa tidak ada nilai atau tidak ada yang engkau dan saya dapatkan ketika kita taat kepada Tuhan. Dan dalam hal memberi ini butuh latihan Bapak Ibu. Saya akan mengambil contoh bagaimana melihat anak kecil yang baru belajar jalan. Anak yang baru belajar jalan itu Bapak Ibu, mungkin dia tertatih-tatih. Dan itulah sebuah proses untuk dia bisa ke depan, bisa berjalan dengan sendirinya. Dalam hal kita juga memberi, ya, butuh latihan, nggak gampang dalam hal memberi. Apalagi kalau misalnya contoh Bapak Ibu memberikan persembahan perpuluhan. Kalau mungkin gaji kita 1 juta, gampang lah ya bisa kita kasih berapa? Biasanya 10% dari gaji, berapa kalau misalnya 1 juta? 100.000 gampang. Gampang. Amplop kita kasih, tulis dari Pendeta Martin. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan nominal uang yang 100 juta, adakah kita tetap setia? Atau mungkin kita memiliki banyak pikiran yang lain untuk mengelola dan tidak mau mengembalikan itu kepada Tuhan? Ya. Dan kesaksian hidup kami secara pribadi, kami ini rajin untuk memberi perpuluhan. Suatu kali kami dikunjungi lagi dengan staf sinode gitu ya. Lalu saya bilang, ya hanya kami yang memberi persembahan perpuluhan setiap bulan di sini. Dia bilang, tolong dicatat Pak Martin. Saya bilang, dulu itu waktu saya kasih persembahan perpuluhan itu, enggak saya catat nama saya. Karena dalam benak saya enggak perlulah orang tahu. Tuhan yang tahu di surga. Tapi satu hal yang saya dapatkan dari perjumpaan kami itu, bahwa saya ini seorang leader, saya ini seorang koordinator, saya ini seorang panutan. Wajib saya melakukan hal yang baik untuk menjadi contoh bagi orang lain ataupun secara khusus bagi jemaat. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Kami rutin
seberapa banyak yang kami dapat di gereja, ya, artinya persembahan kasih di gereja, itu kami malah lebih. Karena kami tahu saudara, bahwa kalau kita hanya bisa membawa, misalnya gaji kita 4 juta rupiah, tapi kita memberi persembahan perpuluhan 400.000 rupiah, maka itu kita belum memberi di sana. Itu kalau menurut hemat saya. Karena apa? Karena yang 400.000 rupiah itu hanya Tuhan. Haknya Tuhan Bapak Ibu. Belum kita memberi di sana. Tetapi ketika kita memberi di luar yang sudah kita dapat, 10% sudah kita singkirkan, sudah kita sisihkan untuk kita kembalikan kepada Tuhan, karena memang itu haknya Tuhan, maka barulah mulai kita bisa memberi. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk terus melatih diri dalam hal memberi. Karena firman Tuhan berkata, di dalam Roma juga mengatakan Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini adalah persembahan yang hidup, kudus di hadapan Allah. Itulah ibadah kita yang sejati, hidup ini. Anggap aja ketika kita ditantang untuk memberi, maka itulah sebuah kesempatan, hak istimewa bagi kita untuk menyampaikan korban syukur kita kepada Allah. Karena dalam hal memberi enggak gampang Bapak Ibu. Ada banyak tantangan, apalagi kalau kita sama-sama dalam sebuah wadah atau dalam satu gereja, yang satu memberi, yang satu enggak. Itu akan kita, tanpa tuntunan roh, itu akan membuat kita menjadi mundur dalam hal memberikan persembahan pada Tuhan. Ya. Oleh karena itu, yang kedua Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apa itu persembahan. Yang kedua tadi, mengapa harus memberi persembahan. Dan yang ketiga di sini Bapak Ibu, di mana kita memberi persembahan. Di mana? Persembahan yang patut kita beri di luar hidup adalah harta, termasuk uang Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan, tentu kita punya gereja untuk tertanam dan bertumbuh bersama. Di sanalah kita memberi persembahan-persembahan pada Tuhan, sehingga gereja itu bertumbuh, berkembang, dan maju bagi kemuliaan Allah. Gereja tidak kekurangan dana untuk menjangkau jiwa bagi kerajaan Tuhan. Jika kita tidak memberi persembahan, siapa lagi? Gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh dalam persembahan. Sehingga apa yang menjadi visi misi Tuhan yang diilhamkan melalui pendeta dapat dicapai oleh karena berlomba-lomba dan bersama-sama dalam hal memberi persembahan. Karena firman Tuhan berkata, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Siapapun kita, marilah jadi penggerak bagi orang lain dalam hal memberi. Orang yang memberi pasti cukup dalam kasih karunia Tuhan. Dan orang yang tidak juga memberi belum tentu berkecukupan, karena tidak pernah dalam Alkitab menceritakan bahwa ada orang berkekurangan atau jatuh miskin karena memberi persembahan pada Tuhan. Enggak ada. Bagaimana nabi-nabi Tuhan di zaman perjanjian lama, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, enggak kekurangan Bapak Ibu. Jadi enggak usah takut. Apa saja ketetapan Tuhan bagi orang Israel dalam hal memberi persembahan. Ini dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah korban bakaran. Lambang penyerahan diri kepada Tuhan.
Yang berikut adalah korban sajian, hasil bumi, tepung, minyak, dan lain-lain. Simbol ucapan syukur atas hasil panen dan berkat Tuhan. Itu korban sajian. Korban keselamatan, simbol nasar. Korban penghapus dosa, simbol pemulihan hubungan. Dan korban penebus salah, dosa yang disengaja yang merugikan orang lain tentunya. Nah, pertanyaan yang muncul, apakah relevan dengan waktu yang sekarang memberi persembahan? Jawabannya adalah ya. Amin. Percaya itu? Ya, kita harus memberi persembahan kepada Tuhan. Sesuai dengan nats yang kita baca sekarang, dalam hal memberi itu ada hukumnya yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Apa itu? 10% dari setiap penghasilan. 100% mempercayai Tuhan Yesus dalam hidupnya, pasti akan mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Juga sebaliknya, jika seorang hanya punya 10% mempercayai Tuhan, maka 100% tidak akan dikembalikan. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata dalam kisah seorang janda miskin ini, memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Tingkat rasa percaya kita pada Tuhan itu sangat mempengaruhi akan pemberian kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa memberi segala sesuatunya kepada Tuhan, seluruhnya kepada Tuhan, maka itu adalah sebuah rasa atau tingkat percaya kita kepada Allah yang telah menolong, memberkati, dan memelihara kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang mau saya sampaikan hari ini adalah ciri-ciri dari orang yang percaya 100% pada Tuhan dalam hal memberi persembahan. Itu ciri-ciri. Ya, tadi itu hanya semua permulaan, dan ciri-ciri dari orang yang percaya 100% pada Tuhan dalam hal memberi persembahan pada Allah. Yang pertama, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 9 tadi, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ya. Saya akan membacakan kembali, di sana dikatakan di sini. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Yang pertama, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menjadi berkat secara pribadi dalam hidup saya melalui firman Tuhan ini? Ciri-ciri orang yang percaya 100% dalam hal memberi kepada Allah. Yang pertama adalah menabur banyak. Ya, menabur banyak. Apa yang kita tabur Bapak Ibu? Apa benih yang kita punya? Taburlah itu. Ya, mungkin kita dalam hal memiliki kemampuan contoh, menasihati orang. Tabur kebaikan itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mengapa Bapak Ibu? Karena suatu saat apa benih yang kita tabur itu, pasti kita akan tuai. Yakini itu Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Apa yang engkau tabur, maka engkau pasti menuainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menabur banyak.
dalam konteks umum berarti menyebarkan atau menanam sesuatu dalam jumlah yang besar. Ya, kadang-kadang manusia ini Bapak Ibu terlalu lemah, tidak melihat potensi yang ia punya. Padahal kalau kita dapat merenungkan, mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan, ada banyak potensi yang Tuhan sudah kasih kepada kita, dan juga itu kita kembalikan kepada Allah. Ya. Secara khusus dalam konteks agama Kristen, menabur banyak sering merujuk pada konsep hukum tabur tuai, yang berarti bahwa jika seseorang berbuat baik atau memberi dengan murah hati, mereka akan menuai hasil yang serupa atau bahkan lebih besar. Ya. Jadi artinya di sini bahwa apa yang kita tabur, maka percayalah dengan proses waktu dan penantian kita akan menuainya. Amin. Ya. Nggak usah ragu melakukan kebaikan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Jangan menutup hati kepada orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Setiap apa yang dipesankan oleh Roh di dalam hatimu. Saya melihatnya secara pribadi gini Bapak Ibu, dalam hidup saya, bahwa apa saja kebaikan yang Tuhan taruh dalam hidup saya, dalam hati saya, itu saya wajib lakukan. Kepada siapapun, kalau itu Tuhan suruh, kalau itu Tuhan gerakan, saya akan lakukan. Itu prinsip hidup saya setelah mengenal Yesus. Karena apa? Hidup ini adalah hanya anugerah. Amin. Nggak ada di luar itu Bapak Ibu. Ya. Saya adalah orang yang sangat pelit sebelum mengenal Kristus. Ini bicara tentang persembahan hidup kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Ya, ini kesaksian saya. Saya terima Tuhan Yesus itu tahun 9 Januari 99. Dengan seorang penginjil yang luar biasa. Lalu dia mengajukan satu pertanyaan. Kira-kira kalau kamu mati kemana? Coba kalau saya tanya seperti itu kepada kita hari ini, apakah ada yang yakin bahwa kita masuk surga apa gimana? Dengan pengetahuan yang saya dapat dan yang saya punya kala itu, lalu saya bilang begini, ya kalau saya mati nanti mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan masuk surga Bapak Ibu. Karena saya nggak mengerti tentang kebenaran. Walaupun saya dilahirkan dari keluarga Kristen, tapi itu tidak menjamin keselamatan saya secara pribadi di hadapan Allah. Dan akhirnya saya mengambil keputusan itu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mulai sampai hari itu, saya meyakini penuh bahwa mulai saat itu saya percaya bahwa nama dari Martin Hia sudah tercatat di dalam buku kitab kehidupan di surga. Itu keyakinan saya, itu iman saya. Dan bagaimana cara menggapai itu bukan nanti Bapak Ibu. Setelah kita berjumpa dengan Yesus, maka mari kita memuliakan Allah dalam seluruh aspek hidup kita. Mari kita persembahkan segala sesuatunya kepada Tuhan sebagai wujud rasa percaya kita yang 100% kepada Allah. Jadi bukan hanya lagi 10% kita persembahkan, tetapi apa yang kita punya kita persembahkan itu kepada Tuhan. Karena apa? Itu juga menjadi bacaan kita hari ini. Bagaimana seorang janda yang lagi-lagi tidak punya apa-apa, hanya dua peser duit itu saudara, dia persembahkan, dia beri kepada Tuhan, dan akhirnya itu nilai yang terbesar di hadapan Allah Bapa di surga. Dan saya melihat itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Mengapa saya yakin itu? Karena tempat ini luar biasa megah. Saya lagi berdoa supaya kami bisa juga punya tempat Bapak.
Dan saya yakin bahwa ini adalah bentuk daripada apa? Swadaya jemaat Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan juga kirim orang-orang yang rindu membantu pekerjaan Allah di tempat ini. Ini penting. Ini dengan penuh kesadaran saya sampaikan ini. Indah Bapak Ibu, ketika kita sudah punya tempat, kita tenang ibadah. Sukacita kita pun meluap-luap. Karena apa? Karena punya tempat sendiri. Coba kalau masih ngontrak seperti kami, suatu saat bisa diusir, suatu saat tidak lagi di situ. Makanya saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, kami nggak punya siapa-siapa selain daripada Engkau Tuhan. Itu doa saya sama Tuhan. Bahkan pernah sharing waktu kemarin bertemu dengan Pak Pendeta Gunar di pertemuan Musta. Dia bilang, berapa unit, berapa duit itu ruko yang kalau mau dijual? Saya bilang, dengar-dengar sih dari yang punya itu 3 miliar. 3M Bapak Ibu. Lalu dia kuatkan hati, dia bilang gini, 3M buat Tuhan mah kecil, amin. Amin. Itu buat Tuhan Pak Gunar, tapi buat Martin, aduh, merinding saya. Tapi kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ia sanggup menolong kita. Ia sanggup memberikan apa yang kita mau dari Dia. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menabur benih dengan banyak. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih yang mau saya tabur Pak Pendeta, saya nggak punya apa-apa. Masa sih? Pasti banyak apa-apanya di kita. Amin. Apa saja. Termasuk dalam melayani di tempat ini. Persembahkan hidupmu bagi Tuhan melalui talenta-talenta yang Tuhan percayakan bagi kita. Kemampuan apa yang Tuhan kasih, persembahkan itu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tidak hanya uang bicara tentang persembahan Bapak Ibu. Tidak. Ya. Atau misalnya saya melihat lebih sederhananya lagi dalam keluarga. Si istri harus menjadi penolong bagi suaminya. Melayani keluarganya dengan baik. Bahkan doa saya setiap kali saya berdoa buat keluarga saya, bagi istri-istri semua di sana, bahwa istri-istri itu menjadi istri yang takut akan Tuhan dan juga menjadi pohon anggur dalam rumah tangga. Amin. Itu bagi istri-istri saya. Bagi-bagi istri saya, Bapak Ibu. Ya. Ini penting. Karena apa? Ada banyak istri-istri hari-hari ini bukan lagi menjadi penolong, tetapi menjadi itu dia. Bukan saya yang ngomong ya. Supaya aman juga saya nanti. Jadi bukan lagi penolong, tetapi justru menjadi perongrong bagi suami. Menyusahkan suaminya. Di sini nggak ada amin ya. Di GKIN jemaat, di jemaat GKIN nggak ada istri-istri yang merongrong suaminya. Haleluya. Demikian juga suami-suami, dia harus menjadi suami-suami yang perhatian penuh bagi keluarganya, termasuk sama istrinya. Ya kadang-kadang saya lemah dalam hal keluarga Bapak Ibu. Lemahnya gini, kadang-kadang saya berpikir, aduh Tuhan gimana ya mengurus anak-anak, mendidik anak-anak. Enggak gampang. Nah, artinya di sini bahwa itulah bentuk daripada persembahan kita di hadapan Allah dan juga manusia. Terutama dalam keluarga. Bangun keluarga kita dengan baik Bapak Ibu. Ya. Arahkan keluarga kita untuk berserah hanya pada Tuhan. Tidak ada yang dapat menolong di luar itu. Jadi itulah prinsip yang pertama, adalah menabur benih yang banyak. Keyakinan saya bahwa orang yang mau menuai tapi tidak menabur benih yang banyak, maka itu adalah pencuri. Kenapa? Maunya enak saja. Benar gak? Enggak menabur, tapi pengen menuai. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, menabur, dan menabur. Itulah makanya ada satu pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan dalam hal apa? Kesempatan untuk menabur benih bagi sesama.
terlebih-lebih kepada orang-orang yang di luar iman kita. Beberapa hari yang lalu saya ikut dengan seseorang dalam hal PI, penginjilan ya. Dan khusus penginjilan khusus orang-orang seberang. Dan apa yang terjadi dalam pelayanan kami beberapa menit, saya bilang sama dia gini, Om ketemuan yuk, aku mau lihat pelayanan Om dalam hal memberitakan Injil. Kami di pinggir jalan. Dan apa yang terjadi, saya melihat Om ini kemampuan yang dari Roh Tuhan untuk memberitakan kebenaran kepada kedua orang ini. Dan akhirnya eksekusinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Indah Bapak Ibu. Bahkan saya dalam pikiran saya bahwa setelah saya membaca Alkitab Bapak Ibu, ya, saya harus sampaikan di sini juga bahwa latihlah diri kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan lewat pembacaan firman Allah. Ya, kami setiap malam 2 pasal. Itu saya sudah mulai dari masa-masa COVID 2019 sampai hari ini. Itu kami tekuni bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihatnya gini, dalam Alkitab mencatat bahwa tidak ada sorak-sorai sukacita di sorga oleh karena orang meninggal bangkit, tidak ada. Atau misalnya orang lumpuh bisa berjalan, tidak ada. Tapi hanya oleh karena apa? Karena ada satu orang berdosa bertobat. Lalu saya berpikir gini, udah berapa Om yang sudah diselamatkan? Katanya ada sekitar 200 jiwa. Lalu dalam benak pikiran saya begini, ya Tuhan, betapa banyaknya mahkota yang didapat. Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang demikian. Karena apa? Karena membawa orang yang berdosa, membawa orang yang tidak mengenal jalan kebenaran dan hidup itu, dan akhirnya dia mengambil keputusan. Ini. Jadi yang pertama tadi, menabur banyak. Yang kedua Bapak Ibu, ciri dari orang yang percaya 100% pada Tuhan dalam hal memberi persembahan kepada Allah. Yang kedua adalah memberi menurut kerelaan hati. Seperti di dalam ayat yang ke-7 itu berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pesan yang kedua adalah berilah dengan kerelaan. Apa yang sudah kita beri, jangan lagi diingat-ingat. Bahkan saya berpikir begini, punya prinsip hidup begini. Setiap perbuatan baik, saya berdoa kepada Tuhan untuk tidak mengingatnya. Tapi setiap yang saya lakukan, ya perbuatan baik yang saya lakukan kepada orang, saya berdoa saya kepada Tuhan untuk saya tidak mengingatnya, bahkan melupakannya. Tapi setiap perbuatan baik yang saya dapat dari orang, saya harus mengingatnya. Ini penting Bapak Ibu. Lupakan kebaikan yang sudah kita lakukan dan ingat kebaikan yang sudah kita terima. Amin. Lakukanlah dengan penuh kerelaan, termasuk dalam hal memberi persembahan kepada Allah. Jangan dengan paksa. Kalau menurut hemat saya, saran saya, kalau kita terpaksa, nggak usah kita beri. Saya pernah, ini kesaksian Bapak Ibu, saya pernah suatu kali ikut acara Natal. Dan dalam proses acara itu, lalu ada satu ibu yang menurut hemat saya sangat mengganggu acara itu. Karena kenapa? Tiba-tiba dia jalan dan saya kenal yang punya acara itu, dia ambil tangan dan pergi keluar. Lalu dalam hatiku, ini siapa? Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dalam benak saya, bahwa kalau kita sudah memberi
maka janganlah diingat-ingat. Janganlah kita mengajak orang itu melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita. Karena apa? Sekali lagi pesan Tuhan, berilah dengan penuh kerelaan. Dan dalam waktu itu, proses waktu, dan akhirnya saya tanya-tanya, itu ibu siapa sih? Ya ternyata Bapak Ibu, ibu yang sedang memegang yang punya acara, tangan yang punya acara itu adalah donatur dari yang punya acara. Saya bilang, nggak suka Bapak Ibu melihatnya. Suasana-suasana yang demikian. Kalau kita sudah memberi, relakanlah itu, lupakanlah itu. Tidak perlu kita memaksakan orang lain untuk harus hidup menurut kehendak kita. Itu artinya itu memberi dengan paksa. Jangan. Saya percaya di tempat ini nggak ada amin ya. Nggak ada yang memberi dengan paksa, amin. Di luar sana banyak. Ya, kadang-kadang juga ini contoh-contoh Bapak Ibu di tempat kami. Tempat kami ini ya, ini saya cerita tentang pelayanan kami. Di tempat kami itu Bapak Ibu, setiap memberi, bahkan saya melihat arah-arah itu mereka mengatur pendeta. Dan saya tetap bilang bahwa saya hidup bukan oleh karena kalian topang hidup saya. Saya menangkap satu pesan dari seorang orang kaya di negeri ini, ya, tante-tante, dia bilang begini, kalau lu bukan donatur jangan ngatur-ngatur. Ya, apalagi pendeta, gak boleh diatur. Ya, gak boleh diatur. Yang ngatur pendeta adalah Tuhan. Atau misalnya kita sudah menjadi donatur dalam hidup pendeta, ya gak usah, ikhlasin, berilah dengan kerelaan. Jangan tujuannya untuk mengekang pendeta, untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Gak benar. Saya melihat itu dalam pelayanan kami Bapak Ibu. Tapi saya tetap tegas. Karena apapun itu, Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini bagi saya. Bahkan saya pernah bilang sama teman-teman di sana, para pengurus majelis dan juga seluruh komisi-komisi, kalau saya hari ini dipercaya oleh Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Nya. Saya tidak haus jabatan, saya tidak haus kedudukan, enggak. Kalau memang Tuhan percayakan sampai hari ini, maka itu kasih karunia-Nya. Dan kalaupun nanti suatu saat saya enggak di tempat ini, dan saya meyakini itu karena Tuhan. Amin. Artinya bahwa tidak ada keterikatan dalam mengambil kedudukan itu, dalam mengambil jabatan itu. Jadi siapapun kita hari ini, marilah kita memberi menurut kerelaan hati kita. Bertumbuhnya pelayanan di tempat ini karena bentuk daripada pemberian Bapak Ibu Saudara. Yang diberkati katakan amin. Amin? Iya. Saya meyakini itu. Berkembangnya pelayanan di tempat ini, adanya tempat ini, karena swadaya dari pemberian Bapak Ibu yang engkau tabur melalui benih iman kepada Allah. Biarlah apa yang disampaikan oleh Tuhan bagi kita hari ini, yaitu yang pertama, ciri orang yang percaya 100% sama Tuhan adalah menabur banyak. Yang kedua, memberi menurut kerelaan. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.